Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa semangatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SNPN 6 Teluk Kuantan beserta para bapak-bapak dan ibu wakil kepala sekolah, dan yang saya hormati juga Bapak Kepala TU beserta dengan karyawannya yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu guru yang luar biasa membagi ilmunya kepada anak didiknya supaya anak didiknya esok hari menjadi orang hebat dan sukses. Amin. Terutama anak-anak SNPN 6. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz semangat mendoakan kalian karena istri Ustadz guru istri juga, jadi termasuk anak-anak saya juga. Ya, ada yang tahu? Nggak tahu. Padahal Ustadz sering begini. Nggak ada yang tahu ya? Hah? Siapa? Ibu Siti yang cantik. Ya, ini Pak Adi ini sudah lama saya kenal. Beliau sekarang kesibukannya bertambah jadi YouTuber. Sudah banyak subscribernya. Hah? Masya Allah. Itu dunia. Dunia itu dinikmati, jangan dibawa pusing. Kalau dibawa pusing, tambah pusing. Penyakit datang. Udah penyakit datang, duit habis. Ya kan? Bertambah susah. Nggak usah pikir, dinikmati aja dunia aja. Ya, bawa bahagia saja. Jangan sampai jatuh sakit. Medis menyatakan penyebab penyakit di tubuh 70% karena pikiran. Loh, pikiran. Supaya Anda sehat-sehat, tidak sakit-sakit, ini saya kasih apa resepnya. Resep dari Nabi dan alhamdulillah saya jalankan, happy aja. Apa kata Nabi Muhammad? Ajibtul mu'minin. Aku kagum sama orang-orang beriman. Kagumnya apa? Bila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ada duitnya banyak, bagi-bagi sama yang lain. Jadi yang menerima senang. Yang menerima senang karena senangnya mendoakan. Mudah-mudahan Pak Adi bertambah banyak duitnya. Amin. Mudah-mudahan Pak Adi sehat. Nah, begitu. Ya, senang kita.
melihat orang senang. Jadi zaman sekarang enggak. Sebagian besar senang melihat orang bahaya. Masa senang melihat orang susah? Itu gak kawan namanya itu. Yang kedua kata Rasulullah itu kagum sama orang beriman. Bila dia tertimpa musibah itu artinya cobaan, ya, dia bersabar. Udahlah Tuhan, ini takdirku ya, nggak apa-apa. Nah, cuma segininya rezeki, nggak apa-apa Tuhan. Lu terima takdirku. Udah beres. Nggak pusing dia. Ini nggak punya duit, panik. Nggak punya handphone, panik. Padahal dulu kalau nggak ada handphone nggak panik kali, ya kan? Kalau nggak TikTokan, panik. Masya Allah. Apalagi sama saya coba. Ustaz pernah itu lihat TikTok tuh. Memang kalau sekali ada mendidik. Dari anak kecil sampai oma-oma. Berjoget-joget apa itu? Lindungi pusang-pusang. Sama semua. Yang parahnya itu ditonton anaknya. Kan gitu. Kalau anak yang lagi ditonton orang tuh bahaya. Akhlak hilang. Yang kemuncul adalah kejahilan modern, kebodohan modern. Ini begini. Muncul begitu. Nah, di dalam kisah Isra Mi'raj ini saya mau jabarkan kepada Ananda bahwasanya tentang alam gaib, surga, neraka itu sudah ada. Ya. Surga neraka sudah ada. Oleh karena itu kita harus berhati-hati kalau melakukan dosa, neraka, melakukan pahala, surga. Simpel saja duanya itu. Nah, kisah Isra ini kisah yang unik Ananda. Unik, luar biasa uniknya. Karena uniknya Rasulullah nyampein kisah Isra Mi'raj ini, waktu itu sudah ada yang Islam, murtad, keluar dari Islam. Gara-gara apa? Tidak percaya dia. Ya bagaimana nggak percaya? Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau yang kita kenal sekarang Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya itu ribuan kilometer. Ribuan kilometer ditempuh Nabi Muhammad hanya sebagian malam, tidak satu malam. Sebagian saja dan itu sangat cepat. Orang kan bingung, apalagi zaman dulu nggak ada pesawat. Bingung luar biasa. Benar ini Muhammad ini. Banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam. Yang membingungkan Nabi ini yang menyampaikan Muhammad. Orang yang nggak pernah bohong, tapi nggak masuk akal. Tapi ini orangnya jujur ini. Nah, itu jadi bingung orang. Kan kalau orang jujur menyampaikan sesuatu yang nggak masuk akal, kan bingung kita ya. Ini orang nggak pernah bohong, tapi nggak masuk akal sampai. Ditempuhnya sebagian malam, sangat cepat. Dan dia tahu, jadi waktu itu masyarakat Arab itu nanya, kalau memang kamu sudah melakukan perjalanan kemarin atau tadi malam ke Masjidil Aqsa, gambarkan sama kami bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Digambarkan Rasulullah, pintunya sekian, begini, terangkan semua, pas. Tunjukkan sama kami kafilah. Ada nggak kafilah yang datang kemari dan kapan kira-kira datang mereka kalau sampai ke Mekah? Disebutkan Rasulullah tuh sekian hari mereka berombongan begini-gini, untanya ada yang bentuknya seperti ini. Ditunggu datang kafilah. Datang pas. Gara-gara itu banyak orang masuk Islam ketika itu. Oh, ini juga benar.
Jadi Isra Mi'raj ini Ananda mukjizat yang menjalankan Allah. Allah. Ini masalah yang penting nih. Allah yang menjalankan, Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang berjalan, bukan. Allah. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, ya apa gitu, kecil. Paham? Allah yang menjalankan, jadi tidak usah dibahas-bahas lagi. Kalau udah kekuatannya Allah. Siapa Allah? Itu Tuhan. Bagaimana Tuhanmu? Karena ada tuh orang yang tidak percaya kepada Allah. Bagaimana Tuhanmu? Oh, Tuhanku beda. Tuhanku bukan manusia, bukan pohon, bukan benda, bukan bulan matahari dan bulan, bukan. Tuhanku pencipta seluruh yang ada di alam ini. Itulah Tuhanku. Namanya Allah. Kan keren. Simpel ya? Itu Tuhan kita, Tuhan. Kenapa orang Islam itu lebih mulia dari agama yang lain? Karena Tuhannya adalah pencipta seluruh alam. Beda yang lain, ada dia bertuhankan ke manusia, ada yang bertuhan kepada matahari, ada kepada hewan, ada kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, orang Islam Tuhannya seluruh alam. Keren nggak? Makanya kalian udah mulia kalian, karena kalian percaya kepada Allah sebagai Tuhan, pencipta seluruh alam. Itu yang disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang saya sampaikan kepada kalian biar tahu kalian akidah itu pentingnya luar biasa. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, seluruh berarti alam ini banyak. Alam dunia nih, bumi, matahari alam, kursi alam, itu nama kursi itu nama alam, arasy alam, surga alam, neraka alam, alam jin lain lagi, alam malaikat lain lagi. Itu semua milik Allah. Itulah Tuhan kita. Ya, Ustaz, saya mau nengok Tuhan tuh, biar percaya aku betul. Itu sama dengan apa yang disebut Allah di Al-Quran, seperti orang-orang Yahudi. Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, kami tidak akan pernah beriman kepada kamu dan Tuhanmu sehingga Allah tampakkan dia kepada kami. Repot. Bumi ini kecil, ya, dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Masih banyak lagi alam, masih banyak. Nah, kejadian Isra wal Mi'raj ini sangat cepat kejadiannya. Di sana ada seekor dabbah itu binatang, tidak lebih kecil dari keledai, tidak lebih besar dari kuda, memiliki sayap, warnanya putih terang, kecepatannya melebihi kilat. Ini yang digambarkan di dalam hadis-hadis sahih. Itulah disebut buraq. Buraq ini Ananda kendaraan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan ini nanti di padang mahsyar, ya, enak juga duduk. Biasa berdiri kalau dari sekolah ceramahnya. Jadi gini, buraq ini nanti di padang mahsyar ketika kita sudah mati. Trompet pertama, mati. Yang Islam, yang bukan Islam mati semua. Pohon habis semua. Jin mati semua. Malaikat semua mati semua mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya musnah. Virus corona mati. Habis semua, sudah mati semua, tinggal Allah. Menunjukkan akulah Tuhan kalian. Aku enggak mati. Jadi Tuhan kita itu keren, tidak mati-mati. Betul itu. Kalau kita mati, Tuhan orang Islam tidak mati, sedikit pun tidak pernah mati. Suatu bisa digambarkan nih, kita tahu. Ini masalah Islam tidak perlu kalian tahu tentang Allah. Ya.
Orang-orang Israel bilang, Musa, kami mau tanya, Tuhanmu itu pernah nggak lupa sedikit saja atau mengantuk sedikit aja ngantuknya? Musa akhirnya bermunajat di Bukit Tursina. Dia bertanya kepada Allah. Allah bertanya, adil amanah ya Musa. Adakah pesan yang mau engkau sampaikan wahai Musa? Lalu Nabi Musa berkata, ya Allah, dia bermunajat. Ya Allah, hambamu orang-orang Israel. Israel itu di zaman dulu artinya Abdullah, hamba Allah. Itu anda ya. Ini biar tambah wawasannya ini. Jangan ketika menyebut Israel kayaknya benci banget. Bukan. Arti Israel itu bahasa Ibrani, artinya Abdullah, hamba Allah. Itu ya, anda ya. Nah, sama dengan Jibril. Jibril kalau di bahasa Arab kan jadi Abdullah, hamba Allah. Itu. Nah, Nabi Musa bilang, ya Allah, hamba orang-orang Israel. Bertanya, pernah nggak kamu tidur sedikit aja? Atau lupa dikit aja? Yang ditanyanya dikit-dikit. Lalu Allah bilang, berdiri Musa, berdiri Nabi Musa. Ambil guci, ada guci di depan Nabi Musa yang terbuat dari tanah liat itu, berisi air. Pegang Musa, pegang. Dipegang, sampai masuk malam dikit, ngantuk dikit, jatuh, pus, hancur lupa, pijut di Musa. Karena anda kan kalau di kelas kan, lagi serius-serius belajar ngantuk, jatuh kan biasanya kan, jatuh nggak? Ada ngantuk dikit aja kan? Ketika jatuh hancur lebur, Allah berkata, Musa, kalau aku ngantuk sedikit saja, maka alam ini hancur lebur. Seperti guci yang berisi air tadi, hancur lebur. Jadi ini semua dijaga Allah. Itulah Tuhan kita. Jadi Ananda, walaupun Ananda pergi ke kamar mandi sana sambil merokok, bisa saja berbohong sama guru, tapi sama Allah tidak bisa berbohong. Abu Allah, kamu merokok, kamu mencarut kamu di dalam hatimu. Sedang guru mengajar, lalu di hatimu mencarut Ananda. Allah tahu. Tak bisa mengelak kita. Paham Ananda? Hah? Walaupun bagaimana pintarnya bohongnya, karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Itulah Tuhan kita. Ya? Ini supaya kalian kenal Allah itu siapa gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad di malam hari. Waktu itu memang pada tahun itu ada yang menyebutkan 1 tahun ketika Rasul menjadi diangkat jadi Rasul. Kejadiannya ada yang 5 tahun kejadiannya setelah jadi Rasul. Tapi pastinya kejadian Isra wal Mi'raj ini setelah ditempuh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik buraq. Isra itu artinya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj melakukan perjalanan dari bumi ini ke Sidratul Muntaha, alam terakhir. Itu alam tuh banyak kali tuh. Banyak tuh. Tuh Ananda, matahari yang sekarang ini adalah bintang yang paling dekat di bumi. Ini paling dekat di bumi. Nah, jaraknya saja sampai sekarang belum ada manusia menempuhnya karena jauhnya minta ampun. Nah, itu yang terdekat. Bintang-bintang di malam hari yang Ananda lihat, itu matahari yang jauh lebih besar daripada matahari yang di siang hari ini. Jadi bintang-bintang itu adalah matahari. Panasnya lebih dahsyat lagi. Nah, itu semua alam. Besarnya jauh lebih besar dari bumi ini. Paham? Makanya kata Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi nggak main-main masalah agama, serius ini.
Ada orang profesor pernah tanya sama saya, Ustaz, percaya enggak? Tuhan itu memang ada. Oh iya percaya, saya bilang. Apalah buktinya Ustaz? Kok nggak nampak? Oh bapak mau ketemu sama Tuhan? Iya. Bunuh diri Pak. Selesai. Masa kayak gitu Ustaz? Nah itu aja dari situ saja Bapak nggak mampu menjawabnya lagi. Ini menunjukkan ketakutan batin Bapak, berarti Bapak bersandar, butuh bersandar kepada seorang pencipta. Siapa itu Allah? Iya juga ya. Jadi mau sebintar apapun itu manusia, suruh mati, takut itu. Karena di situ dia bertemu Allah. Kenapa kok harus mati Ustaz? Mati itu ruh kita gaib. Maka Allah tuh yang maha gaib. Nih, baru paham. Di situ menyesal mereka yang menggunakan narkoba, mati dalam keadaan narkoba. Malunya aku menghadap padamu dalam keadaan dosa. Oh Tuhan, kemarin aku nyuri, habis nyuri balap-balapan mati. Jumpa sama Tuhan, kamu dikasih hidup, pengen mati. Disuruh jaga hidup, tapi pengen mati. Saya memang salut lihat orang yang balap-balapan itu tak pakai mengapa helm itu. Luar biasa. Kayaknya lebih kuat kepala daripada aspal itu. Luar biasa saya bilang itu. Masya Allah. Sedangkan Valentino Rossi ya, pakai helm kan? Pakai jaket tebal kan? Safety kan? Nah ini bukan Valentino Rossi. Dapat duit enggak? Terpleset, jatuh, mati. Yang rugi siapa? Jumpa sama Tuhannya dalam keadaan begitu. Orang yang balap pasti sombong. Jumpa dengan Tuhan, wah sombong, masuk neraka sana. Udah tersiksa matinya, masuk neraka. Sial banget nih. Jadi orang Islam itu, ananda, orang beriman itu disuruh Allah berpikir cerdas. Ya, Islam Iran ini banyak orang nggak cerdas waktu itu. Sampai sekarang banyak profil-profil saya masih tempat itu di internet, itu di Facebook. Ya, betul-betul itu aja Bapak kalau nggak percaya masalah gaib, mati aja Bapak. Mati itu masalah gaib, ketemu. Iya, saya kata ya udahlah kita sudah diskusi ini kata. Nggak perlu jabat-jabatkan. Makanya Rasulullah bilang akhirum mingkat illallah. Perbanyak kalian yang memutuskan kenikmatan. Apa yang memutuskan kenikmatan? Makan enak, ya kan? Jalan-jalan enak, tiktokan enak. Tapi kalau udah mati, terputus kenikmatan. Perbanyaknya mati ya. Karena kenikmatan yang abadi adalah di surga. Hanya yang kami cintai dikarenakan Allah. Waktu Rasulullah menyampaikan ini, hei orang-orang Quraisy, kata Nabi Muhammad di Bukit Sofa. Ini membuktikan Nabi Muhammad itu orang jujur, dan bukan orang Islam yang mengatakan dia orang jujur, tapi memang orang kafir Quraisy. Jadi bukan orang Islam. Kalau orang Islam tadi mengatakan Nabi Muhammad adalah orang jujur, pasti orang yang lain mengatakan itu kan karena Nabimu, maka kamu memuji-puji. Nah gitu. Ini bukan. Ini bukti sejarah. Dia berdiri katanya, orang-orang Quraisy, berkumpul kalian kumpul. Bagaimana sekiranya kalau aku katakan kepada kalian, akan datang tentara pasukan berkuda Romawi yang akan menghancurkan kota suci Mekah ini, apakah kalian percaya padaku? Kata Nabi Muhammad, itu belum ada orang Islam, masih sedikit. Itu pun yang orang miskin, kaum budak-budak, orang-orang lemah ketika itu. Ini yang dipanggil orang pembesar-pembesar Quraisy. Apa dijawab mereka serentak, termasuk Abu Lahab, paman kandungnya Abu Lahab itu. Serentak mereka menjawab, percaya katanya.
Kenapa kalian percaya padaku, kata Nabi Muhammad? Kamu orang mulia, anak dari orang mulia, keturunan orang yang mulia. Kamu al-amin, orang terpercaya. Kenapa dia disebut terpercaya? Dari lahirnya sampai meninggalnya Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Subhanallah. Ini diakui oleh mereka orang-orang Quraisy. Makanya dijuluki Al-Amin. Jadi memberikan julukan Al-Amin itu adalah bukan orang Islam, orang Quraisy, orang kafir Quraisy ketika itu. Ini yang menyebutkan mereka jadi bingung orang tuh. Ini Muhammad nyampein tapi orangnya jujur gak pernah bohong. Bingung jadinya. Ya? Nah, ada enggak kalau kita orang Islam ya seperti Nabi Muhammad tiru. Ya, tiru. Jadi orang jujur. Habis itu kata Rasulullah, tadi malam saya melakukan perjalanan dari sini ke Masjidil Aqsa, lalu kembali sebelum terbit fajar. Wah, di sini bingung orang. Muhammad ini ada aja. Tapi yang lain, ini udah gila ini bohong ini. Tapi mereka yang tadi mengatakan begitu saling membantah. Ini gila, nggak mungkin orangnya cerdas. Saling membantah Pak. Yang ini, oh ini bohong, nggak mungkin dia nggak pernah bohong kata yang lain. Bingung sebunyi-bunyi. Oh ini tukang sihir nih, nggak mungkin orang dia nggak pernah berdukun. Bingung. Tapi gara-gara itu ada yang bingung, akhirnya murtad. Tapi kepalanya mikirin, ya bagaimana? Begitu cepat perjalanan itu, lalu naik ke Sidratul Muntaha, alam terakhir. Itu dibacakan anak kawan kita tadi itu apa? Di samping itu ada tempatnya sorga. Itu bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, yang berbuat baik. Ada tempatnya neraka bagi mereka tidak percaya Allah. Dia tak percaya Allah, Tuhan yang mencipta alam, tak percaya dia. Apa ada Tuhan yang mencipta alam? Ya itulah Tuhan kita. Jadi kalau tanya orang, siapa Tuhanmu? Tuhanku pencipta alam, udah beres. Dah, lebih. Udah mau usah berpikir, sakit kepala. Itu aja Tuhan itu udah. Nah, waktu itu ada yang murtad, ada yang tetap beriman. Seperti Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar belum ada sidiknya. Masih Abu Bakar. Sidik itu orang yang percaya. Orang-orang yang datang orang, Abu Bakar. Abu Bakar teman itu ngomong dia bilang dia melakukan Isra dari sini ke Masjidil Aqsa. Abu Bakar pernah ke Masjidil Aqsa dan dia tahu betul. Lalu Abu Bakar. Nah, terus apa dibilangnya? Dia menceritakan tentang Masjidil Aqsa. Gimana? Ceritakan pintunya seperti ini, begini. Oh iya benar itu kata Abu Bakar sini. Dia langsung membenarkan. Kenapa? Lebih dari itu kalau Muhammad yang menyampaikan aku percaya. Maka disebutlah dia as-siddiq. Yang membenarkan dengan fakta, bukan asal benar. Fakta pertama dari pribadinya orang jujur. Makanya Allah puji diri Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci yang dipuji Allah dirinya sendiri. Maha suci. Terbelah lautan di zaman Fir'aun. Allah tidak memuji dirinya. Itu kecil itu, biasa itu. Ya. Terjadinya apa? Kiamat pertama di zaman Nabi Nuh. Hancur semua. Itu kecil masih. Ini langsung ke Sidratul Muntaha. Jumpa dengan para malaikat. Ada jumpa dengan dikejar sama iblis itu. Biar gagal di misi Isra Mi'raj ini. Karena penting sekali misinya ini. Adalah penjemputan amal ibadah yang luar biasa yang dapat menghapus seluruh dosa dan mengantarkan ini orang menjadi penghuni surga. Itulah yang dijemputnya adalah oleh yang mudah diamalkan tapi besar pahalanya. Salat mudah diamalkan cuma 3 menit ya kan, kalau 2 rakaat 3 menit. Allahu Akbar, subhanallah.
hitung. Kalau cepat-cepat 1 menit. Ya kan? Ya. Kalau nyantai-nyantai 3 menit. Cepat kan? Segitu itu udah menghapus dosa tuh. Menghapus dosa. 4 rakaat itu pada saya lihat nyantai 6 menit. 6 menit. Tidak percaya? Ada orang sholat, suruh dia tak sholat suruh tengok waktu. Nyampe 6 menit. Cepat. Ini ibadah yang luar biasa. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini apa kata Allah? Linuriyahu min ayatina. Supaya kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad, nih loh, ini ada jin nih, ini modelnya iblis ini begini nih modelnya, pakai taring, wajahnya buruk. Jadi secantik-cantiknya jin kata Nabi Muhammad, itulah seburuk-buruk bentuk rupa manusia. Jadi anak dia masih cantik, karena tidak termasuk seburuk-buruk manusia. Ada orang itu buruk, wajahnya jelek banget gitu ya. Itu sudah dicantik jin. Di sini pesan Rasulullah maksudnya apa juga? Nggak perlu bangga dengan berteman dengan jin, menggunakan jin, tidak perlu. Menakutkan itu. Wajahnya aja udah mengerikan. Ya? Rasulullah jumpa dengan malaikat. Macam-macam dikisahkan di Isra Mi'raj Rasulullah melihat berbagai bentuk malaikat. Ada yang putih, sebelahnya itu salju, sebelahnya itu apa? Api. Ada yang seperti itu. Sampai jin aja takut jumpa sama malaikat seperti ini. Bosnya dari seluruh malaikat itu malaikat Jibril. Itu bos dari seluruh malaikat. Malaikat itu paling banyak. Makhluk yang paling banyak diciptakan Allah adalah malaikat. Dari cahaya memancar. Nah, ini orang kalau dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, Allah puji-puji ini orang di depan malaikat, malaikat cemburu. Inilah kemuliaan manusia. Cemburu malaikat. Apa banget manusia ini? Sholat dikit aja langsung dipuji Allah. Allah langsung memuji Ananda. Jadi kalau Ananda ingin dapat pujian dari Allah, sholatlah. Sholat. Ingat Allah. Paham? Orang yang berat sholatnya itu adalah orang yang munafik. Orang ini nampak Rasulullah di akhirat ada di neraka.